Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau sore semuanya. Kita berjumpa lagi di sini. Kita akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang elektropneumatik ya pada praktek berikutnya. Atau tepatnya di bab 5. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang konflik pada elektropneumatik. Apa itu konflik ya? Jadi kalau secara definisi itu seperti ini. Jadi konflik itu pada rangkaian bertahap akan terjadi apabila sinyal yang berfungsi untuk menggerakkan silinder maju atau mundur atau sebaliknya itu datangnya secara bersamaan. Jadi sehingga menyebabkan silinder ini bingung dia maju atau mundur ya. Nah, kalau hal itu terjadi, pasti langkah silinder itu tidak bisa diprediksi. Dia bisa kemungkinan maju atau kemungkinan mundur, sehingga rangkaian yang sudah kita desain itu tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, saya ambil contoh ya, ini pada pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya, kita punya, atau sebelum ke situ kita punya contoh kasus seperti ini ya. Lalu yang kemarin kita punya diagram langkah seperti ini ya. Oke, biar besar. Diagram langkahnya seperti ini. Kemudian ini persamaannya. Ya. Oke. Dari diagram langkah ini ya. Dari diagram langkah ini udah jalan belum ya pendikamnya? Oke, sudah jalan. Dari diagram langkah ini didapatkan bentuk persamaan ini. Nah, seperti contohnya ini A plus pertama ya. Jadi silindernya ini pertama maju, kemudian B plus, setelah A maju, B maju, kemudian A min, A-nya mundur, kemudian B min, B-nya mundur ya. Sehingga bisa kita tampilkan diagramnya seperti ini. A plus, B plus, A min, B min, sehingga dari sini kita buat persamaannya bahwa untuk maju atau A plus itu adalah tombol start dengan B0. Kita anggap B0-nya di sini sudah aktif ya, karena dia tidak bekerja kan ya silindernya, sehingga sensor B0-nya itu tertekan di sini ya. Nah, ini sensor B0-nya itu aktif karena dia tertekan. Sehingga dengan menekan tombol start saja ini menyebabkan A itu maju. Kemudian yang kedua dengan menekan kemudian yang kedua itu untuk membuat B maju ya. Jadi silinder B itu maju, maka syaratnya adalah sensor A1 ya. Maka di sini ada sensor A1 ya. A1 ini begitu ini A maju, A1 akan bekerja, maka B-nya juga ikut bekerja ya. Dan seterusnya seperti pada pertemuan sebelumnya atau pada penjelasan sebelumnya. Maka dari itu bisa kita buat rangkaiannya ya. Kemarin itu sudah kita simulasikan rangkaiannya seperti ini ya. Rangkaian seperti ini. Nah, atau kita buat di fluid sim itu rangkaiannya seperti ini ya. Nah, jika kita start gitu ya. Kita tombol start. Dia akan maju, kemudian B maju, kemudian A mundur, baru B mundur ya. Kalau dibuat diagramnya itu ya kurang lebih seperti ini. Maju ya, setelah itu A-nya maju, terus ganti B-nya maju, setelah itu A-nya mundur, baru B-nya mundur ya. Rangkaian seperti ini ya. Rangkaiannya ada tombol start diseri dengan ini ya. Start diseri dengan B0, Y3 itu untuk B plus ya, atau B plus. Ini B plus itu dari A1 ya. Saat A1 aktif maka B-nya ini B plusnya ini bekerja ya. Pada saat B1 bekerja aktif maka Y2-nya itu Y2 untuk A minus ini ya. Nah, dan seterusnya. Ini kita menggunakan persamaan model ini bisa ya. Jadi persamaan model ini bisa ya. Konflik itu akan terjadi manakala dia maju dan mundur itu dalam satu saluran ya, seperti ini. Kalau ini A ketemu B nggak ada masalah, A ketemu B nggak ada masalah, A ketemu B nggak ada masalah ya. Akan muncul pertanyaan kalau modelnya itu seperti ini. Nah, ini A ketemu A, B ketemu B, nah, itu pasti akan terjadi konflik. Dia akan bingung menentukan dia
maju atau mundur di sini ya, karena dia satu saluran. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba simulasikan. Nah, kalau ini model yang kemarin ya, seperti yang kemarin, kemudian kita ambil contoh aja persamaan ini ya, maka A plus itu adalah didapat dari tombol start dan C, ini bukan C, ini kita ambilkan B ya, misalkan ya. A plus dengan B 0 ya, saat B-nya 0 di sini, B-nya 0, maka dengan menekan tombol start dia akan maju. Kemudian saat A-nya A mundur ya, A mundur itu didapat dari A1 ya. Saat A-nya di sini sudah 1 ya. A1 ini aktif di sini, sensor A1 aktif, maka itu memerintahkan silinder A untuk mundur. Ya, maka syaratnya A mundur itu adalah A1 ya. Kemudian yang B plus ini untuk maju itu dari A0. Begitu di sini sudah 0, maka dia akan maju ya. Kalau di sini sama persamaan dengan yang kemarin. Pada saat B min atau B mundur itu syaratnya dari B1. Jadi B-nya di sini 1, maka dia mundur ya. Kalau kita buat rangkaiannya seperti ini, atau lebih jelasnya kita simulasikan ya. Kira-kira bisa tidak seperti itu ya. Saya punya semua persamaan ini. Oke. Oke, nah ini rangkaiannya. Kemudian ini untuk dapat bekerja tadi ya. Jadi start dan B0. Oke, start dengan B0 ya. Kemudian yang A minus dengan A1, A minus dengan A1 di sini ya. Dengan A1, A minus dengan A1 ya. Terus kemudian B plus dengan A0 ya. B plus sensornya A0, kemudian B minus sensornya yang aktif atau syaratnya adalah B1, B minus B1. Nah, ini kita akan simulasikan. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, dia langsung maju di sini ternyata ya. Dia di sini langsung maju saja, karena A-nya sudah 0 di sini. Ya, A0-nya sudah aktif, maka dia maju saja. Kalau kita tekan, dia juga nggak mau. Nah, ini terjadi konflik di sini. Dia bingung. Ini sudah maju saja ini ya. Ini nggak bisa. Ini jadi B plus dan B min ini aktif bersamaan. Anda lihat di sini jalurnya. B plus dan B min itu aktif secara bersamaan. Di sini aktif bersamaan. Maka dari itu bingung ini rangkaian ini ya. Kalau error nggak error, tapi dia nggak jalan ya. Nah, ini terjadi. Kalau kita realnya nanti dia juga nggak jalan ya. Nah, ini salah satu konflik terjadi di sini. Maju dan mundur bareng, hidup semuanya. Jadi bingung itu ya. Nah, untuk mengatasi itu maka ada metode untuk menghilangkan konflik itu. Jadi metode untuk mengatasi konflik. Jadi dengan model yang sama seperti yang percobaan kemarin, tidak bisa ternyata kalau yang diharapkan itu diagram step atau diagram langkahnya seperti ini. Jadi A maju, kemudian mundur, B maju, kemudian B mundur. Itu tidak bisa. Ini masih satu, sedangkan kalau di aplikasi yang namanya pneumatik itu ya, itu lebih dari 1, lebih dari 2, mungkin bisa 5 atau 4, nah itu pasti permasalahannya lebih banyak. Kemudian saya akan jelaskan berikutnya. Nah, untuk mengatasi konflik itu bagaimana? Maka di sini kita akan coba selesaikan ya. Ini ada caranya, bisa Anda lihat di job sheet-nya ya. Bagaimana untuk menghindari konflik pada elektropneumatik ya. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik. Tentukan jumlah konflik yang berada di antara awal dan akhir ya. Kemudian tetapkan jumlah saluran sama dengan jumlah konflik plus 1. Kemudian tiap saluran, nah saya kalau ke sini nanti bingung ya, saya ambil contoh aja ini. Ini tadi metodenya. Dan metode untuk menyelesaikan konflik bisa Anda baca sendiri nanti ya. Kalau dibacakan seperti ini pasti bingung nanti, nggak dipraktekkan ya.
Jadi ini untuk teorinya seperti ini bisa Anda baca, tapi nanti lebih jelasnya itu kita praktekkan atau bisa Anda baca sendiri nanti ya. Nah, di sini lebih mudahnya nanti kita ke kasus saja. Misalkan ini kasusnya ya. Saya punya 3 buah silinder. Silinder ini saya beri nama silinder A, B, C ya. Ini contoh kasusnya pada mesin stamping untuk menyetempel gitu ya, plat. Stempel ini akan bekerja secara bergantian, misalkan A dulu. Jadi A itu melakukan stamping pada sisi sini ya. Kemudian setelah A nyetempel, kemudian dia balik lagi. Kemudian B tempel di titik yang tengah, bagian plat yang tengah. Kemudian balik lagi. Kemudian C yang bawah ya, tempel plat di bagian bawah. Kemudian balik lagi. Nah itu contoh kerjanya, aplikasinya. Jadi dia akan bekerja secara terus menerus nanti ini. A kerja, B kerja ya, C kerja. Jadi maju mundur gitu ya. Untuk awal bekerja sama dengan tombol start ya, kurang lebih cara kerjanya nanti seperti itu. Nah, kalau dari cara kerja itu bisa buatkan diagram langkah ya. Ya, diagram langkahnya seperti ini. Jadi A maju, kemudian mundur. B maju, kemudian mundur. C maju, kemudian mundur. Ya, seperti ini. Dan siklus itu akan berulang nanti. Nah, untuk menjelaskan ini ya, maka langkah pertama kita tentukan dulu konfliknya. Konflik itu terjadi manakala satu silinder itu berdekatan posisinya. Misalkan A maju dan mundur itu saling berdekatan, itu pasti akan terjadi konflik. Nah, contohnya ini di sini konflik pertama, konflik kedua, ini konflik ketiga. Ada 3 konflik di sini ya. Maka setiap konflik itu kita pecah nanti akan menjadi yang namanya saluran. Ini saluran 1, 2, 3, 4. Ada 4 saluran. Ditambah 1 ya, 4 saluran nanti minimal. Di sini ada 4 saluran. Sehingga setiap saluran itu tidak akan saling terhubung ya. Sehingga mudah tadi seperti yang tadi itu nggak akan terjadi maju dan mundur bebarengan, sehingga dia nggak jelas itu ya. Kapan dia maju, kapan mundur. Pasti kacau nanti jalannya. Nah, maka dari itu yang menyebabkan konflik itu misalkan yang berdekatan kayak gini itu kita pecah nanti di masing-masing saluran. Jadi setiap saluran itu aktifnya cuma setiap periode 1. Jadi misalkan kalau saluran 1 aktif, saluran 2 tidak aktif. Saluran 3 aktif, ya saluran 2 nggak aktif ya. Saluran 4 aktif, 3 nggak aktif. Jadi gantian, sehingga memungkinkan bahwa di rangkaian pneumatik itu tidak akan terjadi yang namanya maju dan mundur itu secara bersamaan. Itu yang dinamakan konflik itu. Itu mungkin terjadi. Nah, jika kita sudah menentukan bentuknya seperti ini, diagram langkahnya, kemudian konfliknya juga sudah ditentukan, ada berapa ya, di mana potensi konflik itu, maka kita akan coba selesaikan. Nah, ini bisa kita baca, tentukan jumlah konflik sudah ya, berdasarkan gambar di atas konflik ditemukan pada langkah ke-2, ke-4, dan ke-6. Jadi langkah ke-2, ke-4, dan ke-6 itu terjadi konflik. Dengan demikian terdapat 3 buah konflik yang berada di awal dan akhir ya. Lalu yang berikutnya, tentukan jumlah saluran ya. Setelah menentukan konfliknya, oke tadi ada 3. Kemudian tentukan jumlah saluran. Jumlah saluran sama dengan jumlah konflik per 1 ya, salurannya. Jadi kita pisahkan tadi setiap konflik tadi itu ya menjadi saluran-saluran. Jadi jumlah saluran yang sama dengan jumlah saluran sama dengan jumlah konflik plus 1 ya. Jadi jumlah konfliknya ada berapa? 3. Maka jumlah salurannya ada 4 karena jumlah konflik plus 1 di sini aturannya. Berarti jumlah saluran yang dibutuhkan untuk kasus mesin stamping ini ada 4 saluran. Saluran 1, saluran 2, saluran 3, saluran 4. Di sini. Nah, kita beri indeks di situ S1, S2, S3, S4.
tiap saluran diaktifkan oleh kontak NO masing-masing relaynya. Jadi setiap saluran nanti itu akan dikontrol oleh relay ya, kita pakai relay. Relaynya berapa? Ada 4 karena salurannya ada 4. Jadi misalkan saluran 1 dikontrol oleh relay 1, NO-nya relay 1 ya. Normally open relay 1. Saluran 2 dikontrol oleh R2 gitu ya. Saluran 3 oleh R3 dan seterusnya. Nah, sehingga dari gambar ini ya, dari diagram langkah yang tadi, ini misalkan ini start, kemudian ini diagram langkahnya tadi, ini masing-masing konfliknya, ini konflik 1, 2, 3, kita pecah sudah ya. Terus di masing-masing konflik itu kita beri notasi saluran. Saluran 1, saluran 2, saluran 3, saluran 4. Kemudian setiap saluran itu kita definisikan atau kita wakilkan dengan sebuah R, itu adalah relay atau kontak ya. Jadi di saluran 1 itu ada R1 yang bekerja ya, saluran 2 itu R2, saluran 3 R3, dan saluran 4 itu R4. Sehingga bentuknya seperti ini. Jadi R1 dengan saluran 1, R2 saluran 2, dan seterusnya. Oke, kemudian langkah berikutnya, R1 hanya diaktifkan oleh kontak NO dan tombol start. Jadi karena di R1 itu awal ya, pasti harus ada tombol startnya kan untuk memulai proses. Maka dia akan dirangkai seri dengan tombol start sehingga membentuk rangkaian step self holding seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian R2 diaktifkan oleh kontak R1 yang diseri dengan kontak NO-nya A1 gitu ya. Karena syaratnya S2 ini kan A1 harus aktif ya. Sensornya di sini kan sensor A1 yang bekerja. Nah, jadi ini sensor sebelumnya. Jadi sensor sebelumnya itu untuk mengaktifkan saluran ini. Maka dari itu saluran yang kedua ini R2 aktif itu oleh NO-nya R1 jadi ya. Dan diseri dengan sensornya A1. Jadi R1 dan S1 itu untuk mengaktifkan R2. Oke. Kemudian R3 diaktifkan oleh sensornya. Sensornya pasti sensor sebelumnya adalah sensor B1 dan juga R2. Jadi R3 itu NO-nya R2 ya, R3 ini akan aktif kalau R2 kontaknya NO-nya dihubungkan dengan diseri dengan B1. R4 akan aktif jika kontak NO-R3 ya, NO-R3 diseri dengan sensor yang dekat dengan R4 yaitu sensor C1 ya. Oke, itu untuk mengaktifkan salurannya. Jadi saluran ini diaktifkan dengan cara seperti itu. Kemudian yang berikutnya kontak NC sebagai pemutus kondisi latching ya, supaya tidak terpengaruh seperti tadi saat kondisi setelahnya sudah berlangsung ya, atau saluran ini bekerja, saluran 1 itu harus mati ya. Saluran 1 untuk mematikan saluran 1 tentu saja kita pakai NC-nya ini ya. NC-nya R2. Nah, pada saat R2 aktif maka dia akan memutus ini tentu saja ya. Maka dari itu di sini kontak NC-R2 itu sebagai pemutus latching R1. Jadi kontaknya NC-R2 itu digunakan untuk memutus R1 ya. Terus kontaknya R3 untuk memutus R2. Kontaknya R4 untuk memutus R3 dan seterusnya. Khusus untuk R1 selain diputus dengan NC, maka dia juga harus diputus dengan kontak-kontak setelahnya, kontak relay R3 dan juga R4. Nah, kemudian yang terakhir untuk memutus R4 itu digunakan kontak NC dari sensor yang mengakhiri siklus. Sensor yang mengakhiri siklus di sini adalah sensor C0. Jadi dia harus diseri dengan sensor C0. Itu yang untuk R4. Sehingga lah ini agak rumit ini ya, gambarnya seperti ini ya. Jadi R1 di saluran 1 itu akan bekerja manakala tombol start ini dengan R1 kita mengunci sama ya. Klek.
ya. Begitu ini aktif, maka dia akan bekerja. Nah, setelah bekerja, kemudian A1 aktif ya, sensor A1 aktif itu akan menggerakkan R2. Pada saat R2 aktif, maka di sini ada kontak kan ya, kontaknya NC-nya R2. Nah, ini akan memutus sehingga R1-nya tidak aktif. Nah, R1-nya tidak aktif di sini. Nah, pada saat R2 aktif, selesai, kemudian di R3. R3 aktif itu kalau B1 ini ya, B1 aktif. Nah, pada saat R3 aktif, R2 harus mati. Caranya bagaimana? Lah ini, NC-nya R3 itu ditaruh di sini. Ini dan seterusnya. Lah yang R4 itu tergantung mana untuk memutus, untuk menonaktifkan ini dari sensor yang terakhir aktif. Adalah sensor C0. Ya tadi sensor yang terakhir aktif C0. Sehingga R1 ini untuk saluran 1, R2 untuk saluran 2, R3 untuk saluran 3, R4 untuk saluran S4 atau 4 ya. Ini rangkaian kontrolnya seperti ini. Nah. Oke, ini juga ada metode lain, tapi nanti dulu, jangan kesini dulu, nanti bingung malahan ya. Ini kalau sudah paham di sana nanti baru ke situ. Nah, untuk menghubungkan solenoid dengan saluran, nah ini yang rangkaian dayanya ya, atau solenoidnya itu ya, solenoid valve-nya. Jadi untuk maju maka dia di saluran 1 ya, seperti yang tadi ini di sini ya. Kita sudah bagi, jadi saluran 1 itu untuk maju aja, saluran 2 untuk A mundur dan B maju, saluran 3 untuk B mundur dan C maju, saluran 4 untuk C mundur. Nah, di sini kapan saluran-saluran itu aktif ini diatur dari sini. Jadi solenoid A plus ini saluran 1 ya. Kemudian solenoid A minus atau solenoid A mundur itu diaktifkan oleh saluran 2. Nah, kemudian solenoid B plus itu diaktifkan oleh S2 dengan sensor A0. Kenapa sensor A0? Karena di dalam satu saluran itu, kalau cuma saluran aja pasti bingung nanti ini juga. Dan dia harus ada sensornya di sini supaya membedakan kapan A plus, kapan A minus, kapan B plus di sini ya. Kalau A minus atau A mundur itu tentukan cuma salurannya. Begitu salurannya aktif dia mundur. Tapi kalau B plus ya, B maju itu di samping salurannya aktif, dia juga harus ada kondisi lain yaitu sensor A0 juga aktif. Iya. Di B- juga gitu. B- cuma saluran A3, S3 aja. Nah, ya karena di sini satu saluran ya. Satu saluran itu dengan kondisi yang berbeda, misalkan B plus, B- itu harus ada pembedanya. Kalau nggak ada yang pembedanya, pasti dia aktif bersamaan juga. Nah, ini yang membedakan di sini di satu saluran ini adalah sensornya B0. Jadi B mundur dan C maju itu dibedakan oleh sensor ini. Sama-sama di saluran 3. Kemudian C mundur itu ditentukan oleh saluran 4. Nah, ini saluran 4. Sehingga rangkaian kontrolnya seperti ini. Dayanya seperti ini ya. Nah, ini rangkaian pneumatik masih standar. Kalau rangkaian pneumatik ini silinder A, B, C, kemudian sama, ini 5/2 ya. Standar ini sensornya A0, A1, B0, B1, C0, C1 dan seterusnya. Oke ya, sekarang kita coba simulasikan itu ya. Saya tadi sudah membuat itu simulasinya. Mana tadi ya? Nah, ini saya sudah membuat di sini simulasinya. Oke. Oh, nah, rangkaian seperti ini ya. Nah, ini rangkaian dayanya ya. Kemudian ini rangkaian yang tadi yang sudah sesuai dengan yang di sana tadi ya. Jadi ini S1 startnya itu S1 atau start di sini ya. Sama aja, misalkan saya rubah aja nggak apa-apa ini. Start. Oke. Nah, jadi tombol start, kemudian R1 untuk saluran 1, R2 untuk saluran 2, R3 untuk saluran 3, R4 untuk saluran 4 ya. R1 untuk saluran 1 ini akan menggerakkan
Y1. Y1 itu apa? Nah, ini Y1 adalah A maju. Kalau ininya aktif maka A-nya pasti akan maju, ya. Saluran 2 itu R2. R2 itu akan menggerakkan Y2. Nah, Y2 di sini Y2. Di samping Y2 dia juga Y3. Y3 itu untuk B maju, ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian R3 itu untuk menggerakkan Y4 dan 5. Tapi yang membedakan ini, kemudian R4 itu untuk menggerakkan Y6 atau di saluran 4 ini. Nah, ini kita simulasikan, coba running ya. Atau kalau mau bagus bisa kita lihat, kita kasih graph set ya. Nah, kita kasih graph set seperti ini, nanti kelihatan. Oke, ya. Anda kasih gini graph set gitu ya. Oke. Oh, kebalik ini. Lihat aja. Oke, A dulu, sorry. Biar kelihatan nih A. Oke, B. Oke. C tinggal digeser aja. Nah, oke. Kemudian kita perbesar di sini, oke ya. Nah, di sini kita perbesar, bisa nggak ini ya? Nah, oke, seperti ini. Kita tombol start ya. Oke, nggak apa-apa, bisa ini ya. Hanya warning. Nah, ini startnya kita tekan. Nah, dia akan gambar di sini ya. Dia maju, ya. Gambar ya. Ini begitu maju dia mundur lagi ya. Kemudian B-nya maju. Ini maju, sini maju. Nah, ini karena di sini pengaturannya beda kayaknya one way control-nya. Di sini 5, kemudian di sini berapa? Di sini 5 juga, 5 45. Oh, arahnya di sini ya. Anda perhatikan di sini. Arahnya dia ke bawah, ini ke atas ya. Nah, kalau ke bawah dia pasti lebih pelan. Ini saya coba aja. Dia ini kita putar ke bawah. Ini ke bawah. Ini ke bawah. Nah, ini kita putar. Dia di 180 derajat ini ya. Ini juga. Oke. Kemudian yang C juga. Oke. Nah, ini kita putar 180. Oh, ini sudah benar ini. Yang B, kemudian yang C-nya. Nah, yang C kita ganti biar kelihatan pelan nanti, biar bisa dilihat perubahannya. Oke. Oke. Nah, kita coba tekan tombol start. Nah, dia maju. Nah, terus mundur ya. Ini mundur, terus yang berikutnya ya. Ini coba lihat, ini B-nya maju lagi, terus mundur. Ya. Kemudian C-nya maju lagi, terus mundur ya. Ya, itu ya. Itu sama dengan yang diharapkan di soal tadi, di mana? Di diagram langkahnya ini ya. Jadi dia maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur itu ya ABC-nya ya.
Nah, sekarang tugas Anda, kalau ini sudah, nanti bisa Anda coba juga ini sudah ada. Nah, tugasnya ini alat pengeling ini ya. Ini silindernya cuma 2 aja. Nah, yang pertama Anda buat dulu diagram langkahnya, kemudian Anda buat dulu persamaannya tadi ya. Kemudian Anda buat mana konflik, mana tidak itu ya, terus jumlah apa itu salurannya ada berapa ya, jumlah salurannya berapa. Nah, ini seperti contoh di sini, ini diagram langkahnya bagaimana ya, terus elektropneumatiknya bagaimana, dan juga rangkanya bagaimana ya. Kalau itu masih mudah, ini 2 ya. Kalau yang 3 tadi saya contohkan 3. Nah, yang di bawah ini ada 3 kalau nggak salah ya. Nah, ini bor ini ada 3 ini ya. Mesin bor mempunyai langkah kerja itu 3 buah silinder, 3 buah silinder, 3 buah silinder dan beberapa sensor. Tentukan gambar skema rangkaian berkum dan simulasi. Kalau ini langkah seperti ini ya. Ini hanya maju ya. Terus kemudian di sini sampai ini baru mundur. Nah, B-nya ya. B-nya maju, mundur, maju lagi, mundur lagi ya. Ini contohnya gini. Jadi ini ada benda kerja ya, ini cara kerjanya gini. Silinder A itu mendorong benda ini. Dorong di sini ada tumpukan benda ya. Tumpukan benda. Benda ini didorong maju ke sini untuk dibor ya. Nah, begitu sudah di sini ya, dia dibor, B-nya maju. Ya, di sini sudah didorong, kemudian B-nya maju. Maju mundur ini bor, jadi gerakan bor. Di sini ada silinder gerakan bor, maju mundur gitu ya. Kalau sudah nanti baru ini maju mundur ya. Kemudian dia ini digeser oleh silinder C ini geser ya, geser. Kemudian karena lubangnya ada 2 di sini. Begitu lubang 1 tadi sudah didorong ke sini ya, silinder C-nya itu geser, ini silinder C-nya geser juga, ini C, yang C dia geser. Kemudian setelah digeser ini untuk lubang yang sebelahnya dia B-nya bekerja, naik turun atau naik ya, ini silinder B-nya kerja. Kemudian setelah itu kembali ya, C-nya kembali ya. Setelah C kembali baru A-nya kembali ya, A-nya kembali. Jadi begitu dorong dia tetap di posisinya itu, dia nggak balik ya, ya. Dia di posisinya ini. Oke, itu jadi tugasnya ya. Ini agak panjang ya. Nah, nanti Anda coba simulasikan itu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau ada yang masih itu belum jelas, bisa ditanyakan di Google Classroom dan juga bisa ditanyakan di WA Group ya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.